Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang siswa-siswi baru di SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang. Saya ucapkan selamat bergabung di keluarga besar SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir untuk mengikuti acara masa pengenalan lingkungan sekolah yang diadakan oleh SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang. Sebelumnya perkenalkan, yang seharusnya membawakan materi ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang bernama Bapak Amir Hakim ST, tapi karena kesibukan beliau akhirnya digantikan oleh saya. Sebelum saya menjelaskan materi mengenai pengenalan kurikulum dan cara belajar efektif di tingkat SMA, saya perkenalkan terlebih dahulu visi dan misi yang ada di SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang. Visi SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang yaitu menuju peserta didik yang berprestasi, inovatif dan kreatif yang berwawasan kebahagiaan secara global, generasi iman dan takwa. Itu untuk visinya. Dan kemudian untuk misi, ada 6 misi yang digunakan atau yang ada di SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang. Yang pertama yaitu menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama budi pekerti melalui sifat-sifat keteladanan dalam aktivitas kegiatan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menumbuhkan semangat berprestasi dan bersaing di bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, memberikan pelayanan optimal sesuai standar operasional prosedur dalam kegiatan pembelajaran, pengajaran, dan pembimbingan secara efektif dan efisien melalui pengembangan alat dan bahan ajar berbasis TIK. Yang keempat, yaitu mengembangkan keunggulan lokal kebaharian yang terintegrasi dalam proses pembelajaran secara intensif untuk menghasilkan lulusan yang memiliki life skill berwawasan global. Visi yang kelima yaitu menerapkan manajemen berbasis sekolah yang mendorong partisipasi dan semangat kekeluargaan seluruh warga dan stakeholder sekolah. Dan misi yang terakhir atau yang keenam yaitu menjalin hubungan kemitraan dengan lembaga instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha atau dunia industri. Visi dan misi ini nanti bisa kalian baca ketika kalian sudah masuk ke SMA atau ketika kalian sudah melakukan pembelajaran secara tatap muka. Untuk pengenalan lingkungan sekolah, dulu sebelum ada istilah MPLS itu ada namanya masa orientasi siswa baru, atau dulu ada juga yang menggunakan istilah MABIS atau masa bimbingan siswa baru. Tetapi pemerintah menganggap bahwa implementasi peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 55 tahun 2014 tentang masa orientasi baru siswa belum dapat secara optimal mencegah terjadinya perpeloncoan dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah. Karena biasanya pada saat masa orientasi siswa itu masih ada istilah junior dan senior, maka hal yang sangat dikhawatirkan terjadi adalah perpeloncoan. Untuk itu dikeluarkanlah Permendikbud nomor 18 tahun 2016 yang menyatakan bahwa MOS telah dihapus dan diganti dengan pengenalan lingkungan sekolah. Pengenalan lingkungan sekolah adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program. Jadi ada program apa saja yang ditawarkan oleh SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang, kemudian sarana dan prasarana sekolah, cara belajarnya, kemudian penanaman konsep pengenalan diri dan pembinaan awal kultur sekolah. Adapun tujuan dari pengenalan masa lingkungan sekolah ini, yang pertama itu bisa mengenali potensi diri siswa baru
siswa mengenal sekolah dan sebaliknya sekolah juga mengenal siswa. Walaupun saat ini pembelajaran dilakukan secara daring, minimal bisa melihat wajah kalian tanpa harus bersentuhan. Kemudian tujuan yang berikutnya yaitu membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Karena mungkin di antara kalian masih ada yang bingung cara belajar di SMA itu seperti apa atau model pembelajaran seperti apa. Walaupun kalian sudah pernah sekolah di SMP, tapi mungkin ada pertanyaan SMA itu seperti apa belajarnya. Yang berikutnya ada yang C, yaitu menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. Yang D, mengembangkan interaksi dan perilaku positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. Kemudian MPLS ini dilaksanakan maksimal 3 hari pada minggu pertama awal tahun pelajaran, dilaksanakan pada hari sekolah dan jam pelajaran, kecuali untuk sekolah berasrama ini dengan melaporkan kepada Dinas Pendidikan Daerah disertai rincian atau rancangan kegiatannya. Nama-nama guru atau nanti mungkin yang akan mengajar kalian dari kelas 10 sampai kelas 12 ini. Yang pertama, atau yang memimpin SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang saat ini dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Isar Dasuki Tasim SE MSI. Jadi kalau misalnya kalian baca gelarnya cukup panjang ya, karena beliau selain hobi membaca, beliau juga mengutamakan pendidikan, maka tidak heran gelarnya juga sudah doktor atau S3. Masih jarang kepala sekolah yang bergelar doktor, bisa mungkin hanya beberapa saja. Ini urutannya, dari yang pertama itu Bapak Dr. Andes Haji Isar Dasuki Tasim SMSI, kemudian sampai dengan yang terakhir, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Semuanya ada 58 orang Dewan Guru yang nanti akan mengajar di SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang. Kemudian untuk pembagian wali kelas, karena kalian baru masuk di kelas 10 dengan 2 jurusan yaitu MIPA dan IPS, di mana MIPA dibagi menjadi 6 kelas dan IPS juga sama dibagi 6 kelas, jadi semuanya ada 12 kelas. Di kelas 11 juga 12 kelas dan di kelas 12 juga ada 12 kelas, jadi total semuanya 36 kelas. Untuk kalian nanti yang terpilih atau yang masuk ke kelas 10 1 MIPA, itu nanti akan dibimbing oleh wali kelas Ibu Anita Gustiah SAG. Beliau ini mengampu atau mengajar mata pelajaran agama dan budi pekerti. Yang nanti masuk ke kelas 10 2 MIPA nanti akan dibimbing oleh wali kelasnya Ibu Awaliyah Septiani SPD. Beliau mengajar mata pelajaran matematika. Di kelas 10 3 MIPA nanti akan dibimbing oleh Ibu Eri Susmiwati SPD. Beliau mengajar mata pelajaran PPKN. Di kelas 10 4 MIPA ini nanti akan dibimbing oleh Bapak Samsudin Eskom, bukan Samsusin ya, tapi Samsudin. Beliau mengajar mata pelajaran TIK. Kemudian di kelas 10 MIPA 5 ini nanti akan dibimbing oleh wali kelas Ibu Hajah Maswati SPD. Beliau mengajar bahasa Indonesia. Dan yang terakhir di kelas 10 MIPA 6 itu dibimbing oleh Ibu Ika Ismayanti SPD. Beliau mengajar pelajaran ekonomi. Untuk kelas IPS yang 10 1 IPS itu dibimbing oleh Bapak Imam Suyudi SPD. Beliau mengajar mata pelajaran matematika.
Kemudian di 10 2 IPS itu dibimbing oleh Ibu Siti Mulyana SPD. Beliau mengajar mata pelajaran TIK. Di kelas 10 3 IPS nanti akan dibimbing oleh Ibu Kusdarmina SPD. Beliau mengajar mata pelajaran ekonomi. Di kelas 10 4 IPS dibimbing oleh Bapak Nur Hasan SS. Beliau mengajar mata pelajaran bahasa Arab. Di kelas 10 5 IPS ini nanti akan dibimbing oleh Ibu Habibah SPD. Beliau mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan yang terakhir 10-6 IPS yaitu yang akan menjadi wali kelasnya yaitu Bapak Bambang Haryanto SPD. Beliau mengajar mata pelajaran Penjaskes. Karena hanya ada 2 jurusan di SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang, yaitu program IPA dan program IPS, jadi tidak ada program bahasa. Adapun struktur kurikulum atau muatan nanti yang akan kalian pelajari selama 3 tahun di SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang ataupun di mana saja, karena ini bersifat umum, berlaku di seluruh Indonesia untuk kelompok A dan kelompok B. Untuk kelompok A, walaupun kelompok A umum, kelompok B juga umum. Nah, ini yang membedakannya. Kalau yang kelompok A ini berlaku seluruh Indonesia, tidak ada pengecualian. Jadi nanti pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti itu di kelas 10 3 jam pelajaran. Pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu 2 jam. Bahasa Indonesia 4 jam. Matematika 4 jam. Sejarah Indonesia 2 jam. Bahasa Inggris juga 2 jam. Kemudian yang masuk ke dalam kelompok B umum itu ada pelajaran seni budaya, kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, ini yang membedakan antara kelompok A umum dengan kelompok B umum. Untuk kelompok B umum mungkin nanti ada perbedaan di masing-masing sekolah atau di masing-masing kecamatan, kota, atau kabupaten. Jadi kalau misalnya prakarya dan kewirausahaan di SMA Negeri 12 itu materi tentang apa, belum tentu sama di sekolah yang lain. Total jumlah jam pelajaran kelompok A dan B per minggu itu masing-masing 24 jam pelajaran. Selain kelompok umum, juga ada kelompok C atau kelompok peminatan. Nah, ini mungkin yang membedakan antara struktur kurikulum di SMP dan di SMA. Kalau di SMP mungkin tidak ada yang namanya peminatan, semuanya sama. Di SMA ada mata pelajaran peminatan akademik, kemudian ada mata pelajaran pilihan. Nah, yang termasuk mata pelajaran peminatan akademik itu jika kalian memilih program IPA, nanti kalian akan lebih mempelajari pelajaran matematika. Jadi selain ada di kelompok umum, matematika juga nanti akan ada lagi di pelajaran peminatan. Kemudian ada pelajaran fisika, ada pelajaran biologi, dan juga ada pelajaran kimia. Itu untuk yang program MIPA. Untuk yang program IPS, itu nanti kalian akan pelajari pelajaran ekonomi, geografi, sosiologi, dan sejarah. Kemudian ada mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan ini diberikan kepada siswa yang mengambil mata pelajaran di luar jurusannya. Jadi kalau misalnya anak dari program studi IPA punya bakat atau mungkin tertarik untuk mempelajari pelajaran yang ada di IPS, itu dipersilahkan. Totalnya jadi dalam 1 minggu ini untuk kelas 10 adalah 42 jam pelajaran. Setelah nanti kalian mulai masuk, kemudian belajar, nanti akan ada yang namanya penilaian peserta didik. Untuk penilaian peserta didik, ini
Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam bentuk penilaian autentik dan juga non-autentik yang meliputi aspek pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotor, dan sikap atau afektif. Bentuk penilaian autentik mencakup penilaian berdasarkan pengamatan. Jadi autentik itu artinya langsung kalian dapatkan sendiri tanpa melalui arahan atau mungkin bimbingan dari bapak dan ibu guru. Kalian bisa langsung memperoleh ilmunya secara langsung, makanya disebut dengan autentik. Jadi asli kalian yang memperoleh. Itu bisa pengamatan, tugas ke lapangan, kemudian portofolio, melakukan proyek atau produk, jurnal, kerja laboratorium, dan unjuk kerja serta penilaian diri. Nah, yang dimaksud dengan bentuk penilaian non-autentik mencakup tes, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan ujian-ujian. Untuk yang non-autentik ini dilaksanakan atau soal-soalnya diberikan oleh guru, makanya disebut dengan penilaian non-autentik. Selain itu ada juga penilaian akhir semester atau PAS, ini nanti dilaksanakan pada akhir semester ganjil. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD. KD itu kompetensi dasar pada semester tersebut. Kemudian ada juga penilaian akhir tahun atau PAT. Kalau PAS itu dilaksanakan di akhir semester ganjil, PAT dilaksanakan pada akhir semester genap. Nah, untuk siswa yang berada di kelas 12, nanti akan ada yang namanya ujian sekolah. Hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai dengan bilangan bulat skala 0 sampai 100 dan predikat, serta dilengkapi dengan deskripsi singkat yang menggambarkan capaian kompetensi yang menonjol dalam satu semester. Ketuntasan kompetensi sikap dalam bentuk predikat dan deskripsi. Setelah 1 tahun kalian belajar di kelas 10, mungkin nanti akan ada yang namanya sampai selesai menyelesaikan, atau ada juga mungkin yang berhenti di tengah jalan. Bagi yang sampai selesai di kelas 10 nanti akan mengalami yang namanya kenaikan kelas. Nah, kriteria atau syarat apa saja yang bisa membuat siswa itu bisa naik ke kelas berikutnya atau ke kelas 11. Yang pertama itu harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Deskripsi sikap sekurang-kurangnya minimal baik. Jadi sikapnya minimal baik, tidak boleh kurang, ya, apalagi cukup. Kemudian deskripsi kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan juga minimal baik, karena pramuka ini termasuk pelajaran ekstrakurikuler wajib di seluruh Indonesia. Kemudian tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil dan atau semester genap, maka banyaknya ketuntasan mata pelajaran berdasarkan rata nilai semester ganjil dan genap pada mata pelajaran yang sama pada tahun pelajaran tersebut. Untuk kehadiran, ini juga sama menjadi syarat kenaikan kelas. Karena sekarang sedang pandemi, mungkin kehadiran bisa dianggap 100%. Presentasi kehadiran peserta didik tidak kurang dari 95%. Nah, ini inti dari materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu kurikulum 13 atau kurikulum 2013. Kebetulan SMA Negeri 12 ini telah mengimplementasikan kurikulum 2013 dalam proses kegiatan belajar mengajar mulai dari kelas 10, 11, dan kelas 12. Kurikulum 2013 atau biasa disingkat K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang dulu sering disebut dengan
kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 7 tahun. Adapun tujuan dari kurikulum 2013 yaitu mempersiapkan manusia Indonesia agar kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Jadi kalau misalnya dibaca, dipahami, tujuannya itu sangat luar biasa kurikulum 2013 ini. Supaya bisa tercapai apa yang menjadi tujuan dari kurikulum 2013 itu tentu tidaklah mudah karena sekarang kita hidup di abad 21. Ada beberapa tantangan atau challenge yang ada di abad 21. Kurikulum 2013 ini diharapkan dapat menyiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan era globalisasi, sehingga peserta didik memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan untuk dapat hidup dalam era globalisasi. Untuk menghadapi abad 21, dalam pembelajaran peserta didik harus mampu menerapkan pendekatan saintifik. Masalahnya, kebanyakan pembelajaran yang dilaksanakan adalah pembelajaran yang masih berpusat pada pendidik atau teacher centered. Tapi sepertinya kalau berbicara mengenai pembelajaran daring, maka proses pembelajarannya tidak terlalu berpusat pada pendidik karena kalian diberikan kebebasan untuk mencari sumber ilmu. Kebetulan pembelajaran daring ini menggunakan media, biasa menggunakan gawai atau mungkin bisa menggunakan laptop yang terkoneksi dengan jaringan internet. Dengan internet, kalian bisa mendapatkan apa yang kalian cari, termasuk di dalamnya yaitu ilmu atau materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Dengan kemampuan internet seperti di saat ini, tidak tertutup kemungkinan kalian bisa melangkah lebih daripada gurunya. Karena saya yakin kalian masih muda dan lebih mahir dalam penguasaan gawai atau gadget. Paling hanya mungkin terkendala masalah paket data saja. Makanya untuk pembelajaran daring ini tidak diadakan dari pagi sampai sore. Kalau mungkin pembelajaran tatap muka, kalian nanti tidak masuk pukul 7, bisa pulang sekolah pukul 15 atau pukul 3 sore. Tapi dengan pembelajaran daring itu tidak mungkin bisa dilaksanakan karena yang pertama dan yang utama itu berhubungan dengan paket data. Paket data kebetulan untuk SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang, siswa-siswinya paketnya hanya masih menggunakan paket media sosial yang WA-nya pun ketika dia chat hari Senin maka akan dibalas di hari Sabtu berikutnya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya ngasih tugas hari Senin, Sabtu depannya mungkin materinya baru tersampaikan. Tapi mudah-mudahan untuk yang di kelas 10 ini semuanya memiliki paket data yang mumpuni, mempunyai gawai yang canggih sehingga proses pembelajaran yang dilakukan secara daring bisa terlaksana. Ada beberapa keterampilan atau skill yang harus dikuasai oleh siswa atau oleh kalian. Jadi tadi tantangannya itu yang ada di abad 21. Nah, sekarang supaya kalian bisa melewati tantangan-tantangan itu diperlukan adanya keterampilan. Keterampilan di abad 21 itu dikenal dengan istilah 4C. Yang pertama, keterampilan literasi digital, literasi informasi, literasi ICT, dan literasi media.
kemudian keterampilan karir dan kehidupan, kemampuan adaptasi dan fleksibilitas, inisiatif dan sikap kemandirian, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Keterampilan tersebut diistilahkan dengan 4C yang merupakan singkatan dari critical thinking atau berpikir kritis. Jadi untuk keterampilan di abad 21 ini kalian harus bisa berpikir secara kritis, bisa membaca keadaan, jangan terlalu banyak percaya dengan berita-berita yang disebar oleh media sosial. Kalian harus bisa membedakan mana yang hoax atau mana yang fakta. Kemudian collaboration atau kemampuan bekerja sama dengan baik. Kemudian yang C berikutnya itu communication atau kemampuan berkomunikasi, dan yang terakhir itu harus memiliki creativity atau kreativitas. Ini keterampilan-keterampilan yang harus kalian kuasai di abad 21. Untuk C yang pertama itu adalah critical thinking atau berpikir kritis ya. Merupakan kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengkoneksikan informasi satu dengan informasi lain sehingga akan muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. C yang berikutnya yaitu collaboration. Kolaborasi adalah kemampuan untuk bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, dan menghormati perspektif yang berbeda. Ini diharapkan kalian bisa memiliki yang namanya kolaborasi. Selain tadi yang C yang pertama yaitu keterampilan critical thinking atau berpikir kritis. C yang berikutnya yaitu communication atau komunikasi. Adalah kegiatan mentransfer informasi baik secara lisan maupun tulisan. Ini yang dimaksud dengan communication. C yang terakhir yaitu creativity. Nah, ini sangat-sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan abad 21, karena kalau misalnya tidak memiliki jiwa kreatif itu akan tertinggal. Kreativitas itu merupakan kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain. Bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Kreativitas juga didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menciptakan penggabungan baru. Kreativitas akan sangat bermanfaat, akan sangat tergantung kepada pemikiran kreatif seseorang, yaitu proses akal budi seseorang dalam menciptakan gagasan baru. Itu adalah 4 keterampilan yang harus dimiliki supaya bisa menghadapi tantangan abad 21. Itu C yang pertama tadi, critical thinking, kemudian collaboration, yang ketiga communication, dan yang terakhir adalah creativity. Itu 4 keterampilan yang harus dikuasai. Setelah kalian memahami apa itu kurikulum yang akan kalian pelajari di SMA Negeri 12, kemudian tantangan-tantangan yang ada di abad 21, kemudian keterampilan-keterampilan apa yang harus dimiliki supaya bisa menghadapi tantangan tersebut, semuanya harus dimulai dengan cara belajar yang efektif. Karena status kalian masih pelajar, jadi pelajar itu pekerjaannya hanya belajar. Makanya supaya bisa, maka kalian harus memiliki yang namanya bagaimana cara belajar yang efektif. Pengertian belajar itu sendiri saya kutip dari Jamarah dan Zain, buku terbitan tahun 2010. Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Jadi supaya bisa memperoleh pengalaman,
dan latihan kalian harus belajar. Artinya tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Itu pengertian belajar menurut pendapat dari Jamadah dan Zain. Sebetulnya banyak pendapat-pendapat dari para ahli, tapi saya hanya mengutip satu saja karena yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana cara belajar yang efektif. Saya berikan 13 cara belajar efektif yang paling ampuh ini menurut para ahli neuroscience. Ada 13. Yang pertama yaitu spaced repetition atau pengulangan berkala. Belajar sebentar tapi sering. Jadi kalau misalnya dalam satu hari kalian menghabiskan waktu di depan handphone bisa 4 atau 6 jam, mungkin kalian bisa diselingi dengan kegiatan yang sifatnya belajar. Jadi kalau misalnya 4 jam bermain, nah di antara 4 jam itu utamakan diisi dengan kegiatan yang bermanfaat atau yang positif. Jadi ini yang pertama itu cara belajar yang efektif, yaitu pengulangan berkala. Jadi belajarnya sebentar tapi sering. Dengan begitu kalian akan lebih cepat memahami atau lebih mudah untuk mengingat daripada yang belajar lama dan juga tidak sering. Yang kedua yaitu temukan gaya belajarmu sendiri. Nah ini biasanya masing-masing siswa atau masing-masing anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Tidak bisa disamakan antara siswa yang A dengan siswa yang B. Ada siswa yang mungkin akan cepat belajar, akan cepat memahami materi yang disampaikan ketika dia mendengarkan musik. Atau ada juga siswa yang akan lebih cepat memahami materi ketika dia sambil makan. Atau bisa juga ada siswa yang mudah menghafal atau mudah menerima pelajaran ketika dia sedang duduk sendiri. Itu silakan kalian dapatkan karena kalian sendiri yang tahu. Kemudian yang ketiga, ini juga hal yang sangat penting karena ketika tubuh tidak cukup istirahat, maka susah untuk melakukan konsentrasi. Minimal dalam satu hari itu kita diwajibkan istirahat atau tidur selama 8 jam supaya kita memperoleh energi yang cukup untuk melakukan belajar. Jangan terlalu sering banyak begadang. Yang keempat yaitu fokus. Jadi kalian harus punya target atau fokus apa yang akan kalian raih. Yang kelima yaitu teknik Pomodoro. Pomodoro ini artinya tomat bahasa Itali karena ini yang pertama kali menemukan orang Itali. Kenapa disebut tomat? Karena dulu awal sejarahnya si penemunya ini memanfaatkan timer atau stopwatch atau pengatur waktu. Yang dia gunakan adalah timer memasak di dapur orang tuanya, dan kebetulan timernya itu berbentuk jam. Maksudnya timernya berbentuk tomat berwarna merah. Makanya disebut dengan teknik Pomodoro, bukan Podomoro ya. Bagaimana tekniknya? Yaitu dengan mengatur waktu. Ini hampir sama dengan pengulangan berkala sebetulnya. Nah, yang keenam, selesaikan hal sulit lebih dahulu. Jadi cari yang susah atau yang sukar, kemudian baru diikuti dengan yang lebih mudah. Kalian juga harus rajin berolahraga, meditasi, dan
bersosialisasi, karena bersosialisasi ini juga penting. Jadi jangan terlalu sibuk dengan gawai atau dengan gadget kalian, karena semakin aktif kalian menggunakan gawai, maka tingkat bersosialisasi kalian akan menjadi semakin berkurang. Kemudian usahakan belajar di lingkungan yang kaya visual, artinya yang banyak yang dilihat, tidak hanya satu objek saja. Kemudian belajar yang menyenangkan namun serius. Yang ke-10 itu belajar dengan interval. Yang ke-11 itu 30% membaca, 70% mengulangnya. Dan jangan lupa lakukan tes diri. Jadi setelah kalian belajar, lakukan tes diri untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang kalian pelajari. Dan yang terakhir ini, jangan memaksakan diri. Artinya kalau memang kalian tidak mampu, tidak perlu untuk dilaksanakan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Saya ucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang. Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.